Hmm, Sekarang 16. 15. 5 balik. 15. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sekarang di surah Hud ayat 15. Bu Ana mana nih Bu Ana nih? Baik. Bu Nova, Kristiana, monggo. Ayat 15. Ya Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim. Nuwaffi. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wazinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Man, siapa yang karena dia yuridu menghendaki al-hayat kehidupan dunia wazinataha dan zinataha perhiasannya nuwaffi kami penuhi ilaihim kepada mereka perbuatan mereka lahum di dalamnya fiha di dalamnya wahum dan mereka fiha di dalamnya la tidak yubkhasun mereka dikurangi. Siapa yang dia menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya kami penuhi kepada mereka usaha mereka di dalamnya dan mereka di dalamnya tidak mereka dikurangi. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. Man barang siapa kana adalah yuridu menghendaki al-hayatad dunya kehidupan dunia wazinataha dan perhiasannya nuwaffi maka kami penuhi ilaihim kepada mereka a'malahum amalan-amalan mereka fiha di dunia wahum sedang mereka fiha di dunia la yubkhasun tidak akan dirugikan. Ini tentang orang yang perbuatan baiknya ya tujuannya dunia. Itu sifatnya sih umum ya, orang kafir dan orang yang beriman tapi ria ya pengennya dunia. Tapi setelah melihat ayat berikutnya tidak bisa ya kecuali untuk orang kafir aja itu karena orang beriman tidak begitu. Nah, karena Allah mengatakan ya sebentar lagi ya satu lagi nanti saya jelaskan karena ini belum selesai ya belum titik ayat 16-nya Ibu ya, Ibu Nining hampir saja saya ngomong tadi Ibu Nizum gitu. Silakan Bu Nining. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar
wa habita ma sona'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Ulaika mereka itulah alladzina orang-orang yang laisa lahum tidak bagi mereka fil akhirati di akhirat ilan nar kecuali neraka. Wahabitoma dan lenyap ma apa yang sonau mereka usahakan fiha di dalamnya wabatilun dan batil atau sia-sia ma apa yang kanu mereka adalah ya'malun mereka kerjakan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Ya, Ustaz. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أولئك mereka itu alladzina adalah orang-orang yang laisa tidak ada lahum hak bagi mereka fil akhirati di akhirat illan naru kecuali neraka. Katanya kenapa Pak harus pakai kata? Ini orang-orang yang kalau berbuat baik tujuannya dunia supaya memperoleh kebahagiaan dunia ya, dikasih oleh Allah. Entah orang kafir, entah orang beriman. Ada orang beriman tujuannya dunia dari perbuatannya ada. Ya, pengennya dipuji, pengen disanjung. Ya, berbuat baik tapi ya tujuannya dunia, Allah kasih. Ya, Allah penuhi itu. Wa hum fiha la yubkhasun, di dunia mereka tidak akan dirugikan. Tapi mereka ini tidak berhak apapun di dalam di akhirat kecuali neraka. Tidak berhak memperoleh kebahagiaan di akhirat. Dapatnya neraka. Karena tujuannya dunia. Wa habita dan sia-sialah. Habita itu terhapus. Ma sana'u apa yang pernah mereka kerjakan, mereka perbuat fiha di dunia. Wa batilun dan terhapus sia-sia makanu ya'malun apa yang dulu mereka amalkan. Jadi ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah itu adil. Ya. Jadi keadilan Allah itu menghendaki bahwa orang yang melakukan perbuatan baik tapi tujuannya hanya untuk memperoleh dunia, ya, berbuat baik dia. Ya sedekah, ya silaturahim, berkata-kata dengan baik, manis, baik. Ya. Nah itu nanti dikasih, dibalas oleh Allah. Tergantung tujuan. Kalau tujuannya dunia ya dikasih sehat, ya badannya dikasih sehat, rezekinya dikasih banyak, ya. Tapi di akhirat tidak dapat. Ya, jadi kaya raya tapi di akhirat nggak ada bagian. Ya, jadi apa yang dia perbuat tidak ada buahnya di akhirat. Ya, kenapa? Sudah dipenuhi oleh Allah. Semua bayaran dia akan perbuatan baiknya sudah dipenuhi oleh Allah di dunia. Ya. Nah, orang yang beriman tapi ria ada? Ya banyak. Banyak amal orang beramal itu butuh ilmu. Ya. Harus pakai ilmu supaya tidak ria. Ya. Orang-orang yang ria, orang-orang yang ingin didengar kata-katanya, pengen, ya maksudnya ingin yang dia lakukan itu supaya menjadi orang yang harismatik atau apa ya, ya mereka akan diberi bayaran oleh Allah di dunia.
Ya. Ya, dikasih sehat, dikasih rezeki banyak, dihormati itu di dunia tuh. Ya, supaya apa? Supaya mereka tidak dizalimi sedikit pun. Ya, tidak sedikit pun dizalimi mereka. Sudah dikasih balasannya oleh Allah di dunia. Ya, tapi mereka tidak dapat pahala di akhirat. Ya. Kenapa? Karena pahala akhirat, kebahagiaan akhirat itu diperoleh dengan tazkiyatun nafs, ya, dengan mensucikan diri. Mensucikan diri dengan apa? Dengan iman, dengan amal soleh, dengan banyak istighfar, dengan dengan menjauhi maksiat. Tapi kalau ini ya orang yang ini ya berbuat pokoknya yang penting senang di dunia, senang, ya udah ya, mereka ini disebutnya ahlu dunia. Ahlu dunia itu dari perbuatan-perbuatannya tujuannya cuma yang tampak saja. Akhirat kan tidak tampak, mereka tidak punya tujuan itu. Ya, tujuannya adalah kelezatan-kelezatan hidup yang dipandang indah oleh mata, ya syahwat lah, ya disebutnya syahwat dunia. Ya, kebanyakan ulama berpendapat bahwa ayat 15 dan 16 surah Hud ini itu sifatnya umum, ya, sifatnya mencakup orang beriman dan orang kafir. Jadi kalau begitu ya tergantung niat kita nih mengamalkan apa, mengamalkan kebaikan. Niatnya apa? Niatnya dunia, dikasih dunia. Niatnya akhirat, dunia dapat, akhirat dapat. Ya. Innal abda yanwi wa yurid. Hamba itu berniat dan menghendaki atau menginginkan sesuatu. Wallahu yahkum wa yurid. Ya, sedangkan Allah yang memutuskan apa yang ia kehendaki. Ya. Nah, kalau orang kafir itu kan seperti di sini ya, ayatnya mengatakan mereka itu tidak punya hak apapun di akhirat. Mereka hanya berhak memperoleh neraka saja. Semua perbuatan baiknya dihapus. Ya. Semua yang mereka lakukan itu dibatalkan oleh Allah. Sia-sia aja. Ya. Nah, yang seperti ini ulama-ulama katakan ini sama saja. Ya, orang beriman, orang kafir kalau tujuannya dunia itu begitu. Ya. Tapi bedanya kalau orang kafir itu abadi di neraka, ya. Abadi di neraka. Orang beriman tidak abadi. Orang beriman andaikan masuk neraka, ya masuk neraka, tapi ada saatnya dientaskan dari neraka. Ya. Allah mengatakan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik. Tapi untuk dosa yang bukan syirik Allah bisa mengampuni, ya, kalau Allah menghendaki. Baik, sekarang apa sih yang dimaui oleh dua ayat ini? Pesan pentingnya tuh sebenarnya agar orang beriman lebih mementingkan amalan akhirat, ya, daripada amalan dunia. Satu ya. Terus yang kedua, orang beriman itu mengamalkan apa saja tujuannya akhirat. Jualan dapat dunia, tapi tujuannya supaya Allah ridho. Ya, jadi dapat dunia, dapat akhirat. Nah, gitu ya. Baik, sekarang kita di ayat 17-nya. Ayat 17-nya ini kebalikannya ini. Ayat 17. Judulnya berbeda dong Ustaz ya. Ayat 17. Jadi ayat 17 ini ya, surah Hud ini balasan
balasan bagi orang yang menginginkan kebahagiaan akhirat. Apa saja supaya hidupnya di akhirat bahagia gitu. Ya ada. Allah kasih. Ini panjang ini. Bu Gayatri silakan. Ayat 17. Ya Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana ala bainatim mir rabbih wa yatluhu syahidum minhu wa min qablihi kitab Musa imama wa rahmah. Ulaika yu'minuna bihi faman yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduhu fala taku fi miryatin minhu innahul haqqu mir rabbik walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Alfamang, maka apakah orang yang kana dia ala atas bainatim bukti-bukti yang nyata mirrobihim dari Tuhannya wa dan yatluhu dia penyandang membacakannya tolawa syahidum seorang saksi minhu darinya dari Tuhannya. Wa dan min tidak diterjemahkan, qoblihi sebelumnya. Kitabun, ada suatu kitab. Musa imaman sebagai menjadi atau sebagai pedoman atau pemimpin. Warahmah dan rahmat. Ulaika mereka itu yu'minu nabi beriman dengannya. Wa dan mayakfur bih dan barang siapa yang kafir dengannya min dari al-ahzab dari sekutu-sekutunya atau golongannya. Maka fa'anar maka neraka mau iduhu tempat yang dijanjikan atau diancamkan. Fala maka janganlah taku kamu fi dalam miryatim minhu dalam keadaan ragu-ragu maroyat minhu darinya. Innahu sesungguhnya dia hakku suatu kebenaran min dari Rabbika dari Tuhan kamu. Walakinna aktsoronas wa dan lakinna kebanyakan aksaro kebanyakan manusia la tidak yu'minun tidaklah beriman. Jadi apakah orang yang kafir maksudnya itu sudah mempunyai bukti yang nyata dari Tuhannya dan telah membaca yang disaksikan oleh seorang saksi. Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Taurat maksudnya dari Musa yang menjadi pemimpin atau pedoman dan rahmat untuk mereka itu. Untuk mereka itu beriman kepadanya. Kepadanya ini apakah Al-Quran, apakah
Taurat nanti ya Pak Ustadz. Ya. Barang siapa mengingkarinya di antara kelompok atau golongan atau sekutunya tersebut, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu, maka itu janganlah engkau ragu terhadap terhadap Al-Quran. Sungguh Al-Quran itu benar-benar sungguh kitab itu benar-benar dari Tuhan kamu. Tetapi kebanyakan manusia tidaklah beriman. Shadaqallahul adzim. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أفمن maka apakah orang yang kana berada ala bayyinatin di atas hujjah, ya, orang yang posisinya berada di atas hujjah, di atas hidayah mir rabbihi, dari Tuhannya, wa yatluhu, dan mengikuti dia, syahidun, satu syahid, satu bukti minhu, darinya. Syahid ini apa ini yang dimaksud? Syahid itu bisa Quran, bisa Injil, bisa Rasulullah, ya. Tapi ini apa namanya, ikhtilaf antara para ulama. Wa min qablihi, dan sebelumnya kitab Musa, kitabnya Musa itu Taurat, imaman wa rahmah, ya, sebagai imam, sebagai pembimbing, ya, wa rahmatan, dan rahmat. Ulaika, mereka itu yu'minuna, beriman, bihi, kepada Al-Quran atau kepada Muhammad. Wa may yakfur bihi, dan barang siapa kafir, bihi, terhadap Muhammad, minal ahzabi, dari partai-partai itu, ya, ahzab ini dari koalisi-koalisi itu, ya, fannaru, maka neraka, mau'iduhu, tempat kembali dia, ya. Fala taku, maka janganlah kamu berada fi miryatin, dalam keraguan, ya, minhu, darinya, dari Al-Quran. Innahu, sesungguhnya Al-Quran itu al-haqqu, kebenaran, min rabbika, dari Tuhanmu. Walakinna aktsaran nasi, akan tetapi kebanyakan manusia, la yu'minun, mereka tidak beriman. Ya, jadi kalau ayat 15 dan 16 ini, ya, kan di atasnya itu tentang ini, ya, tentang Al-Quran, ya. Jadi di ayat sebelumnya itu tentang Al-Quran, kebenaran Al-Quran. Mereka mengatakan, waduh, Al-Quran ini apa ini? Kalau Muhammad itu benar, ya, kalau Muhammad itu benar seorang Rasul, ya, memperoleh wahyu Al-Quran, kenapa dia tetap saja miskin? Ya, kenapa ketika dia membawakan Al-Quran tidak diikuti oleh Jibril? Kenapa Jibril tidak diturunkan bersama Muhammad itu? Ya, jadi itu di atasnya itu. Nah, jadi Allah kasih tenang Rasulnya.
Jadi Allah katakan kamu jangan ragu, jangan pernah, dan kamu tidak akan sesak dadamu, tidak akan merasa sempit dadamu dengan pelecehan dari mereka itu. Ya, kamu itu tugasnya itu cuma satu kok, memberikan peringatan. Ya, semuanya itu diserahkan kepada Allah. Hasil akhirnya adalah urusan Allah. Kalau mereka mengatakan Al-Quran itu Muhammad yang ciptakan, ya kalau mereka mengatakan demikian, coba kalian bikin 10 surat atau datangkan 10 surat yang menjadi stok sastra mereka itu, ya. Atau silakan bikin satu seminar lokakarya, satu satu rapat besar di seluruh dunia, undang semua orang-orang yang kalian bisa undang, ya, untuk bisa memunculkan 10 surat semisal Al-Quran. Kalau tidak bisa, ya, dan pasti tidak bisa itu, ketahuilah bahwa Al-Quran itu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan dengan ilmu Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalian menyembah selain Allah itu keliru. Yang menurunkan Al-Quran itu Allah, maka sembahlah Allah. Ya, masalahnya kalian mau beriman apa tidak? Nah, ayat 15 dan 16-nya itu memberitahukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa mereka tidak mau beriman. Kenapa mereka tidak mau beriman dengan Al-Quran? Kenapa mereka tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, apa kata Allah? Itu karena mereka melakukan semua perbuatannya demi kesenangan dunia. Ya, karena demi kesenangan dunia, ya Allah kasih yang mereka tuju. Allah tidak akan zalim itu, tapi mereka tidak akan memperoleh kebahagiaan di akhirat. Semua perbuatan baiknya di dunia dibalas di dunia, supaya mereka tidak dizalimi. Di akhirat mereka tidak dapat apapun. Nah, sudah hapus ya, sudah penuh balasannya dari Allah. Nah, ayat 17 ini kebalikannya. Apakah sama orang yang berada di dalam hidayah Allah? Orang-orang yang mengikuti hidayah Allah. Dan mereka ikut hidayah Allah, itu ada syahidnya. Ya. Apa itu syahidnya? Wa syahidun minhu, ada syahid dari Allah. Mana ulama-ulama mengatakan syahidnya itu adalah Injil. Ya, ini orang Kristen masuk Islam ada dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah kitab Injil mereka. Ya. Orang Yahudi wa min qablihi kitabu Musa. Ya, orang Kristen, orang Yahudi, ya, orang Kristen ada Injil, ada Taurat. Mereka masuk Islam, ini Injil begini, di Taurat juga begitu, sama kok. Ya, ini Quran seperti ini sama kok. Jadi kenapa tidak beriman? Ya, ini ada Muhammad, ada Ahmad, ya, sebagaimana diberitakan dalam Al-Quran. Jadi mereka masuk Islam, mereka beriman dengan dalil yang benar. Mereka jadikan Injil, mereka jadikan Taurat itu sebagai imam, sebagai pemimpin yang memandu mereka untuk beriman. Ya, sebagai sumber rahmat, sumber kasih sayang, bukan sumber permusuhan. Nah, orang yang seperti ini adalah orang-orang yang kemudian beriman kepada Al-Quran. Ya, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Jadi apakah sama orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman dengan orang yang beriman? Ya, menunjukkan apa? Kalau orang yang tidak beriman itu, mereka tidak beriman itu tidak ada panduannya itu. Ya, yang beriman kepada Rasulullah SAW dari Yahudi, dari Nasrani, dari orang musyrik ada panduannya. Orang Kristen, orang Yahudi ada panduannya. Ini Injilnya, ini Tauratnya, ada panduannya. Ya. Tapi mereka nggak pakai panduan. Baik. Terus Allah katakan wa may yakfur bihi minal ahzabi fannar ba'idu.
itu koalisi-koalisi dari Yahudi, dari Nasrani, dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang ingkar kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam cara dan argumentasi mereka, Allah ancam dengan neraka. Ya. Baik, ya tentu ya perang siwarnya itu perang mentalnya itu ya itu kan luar biasa ya, perang pemikiran yang ditujukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah kasih nasihat, jangan ragu-ragu terhadap Al-Quran. Innahul haqqu min rabbika. Al-Quran itu hak benar dari Tuhanmu. Walakin aktsarun nasi la yu'minun, tapi kebanyakan manusia tidak beriman. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, jadi ini nih pelajaran pentingnya. Begini ya. Orang yang akalnya bersih, ya, menghargai otaknya, menghargai menghargai akal sehatnya, akal warasnya, menghargai suara hatinya, itu dan ya tidak main-main ya memperlakukan kitab sucinya. Baik orang Nasrani maupun orang Yahudi, kalau dia tidak main-main itu mesti beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menjadikan kitab sucinya sebagai tuntunan hidupnya pasti mengutamakan akhirat daripada dunia. Ya, mereka akan menimbang-nimbang ya. Ini tujuan dunia, tujuan akhirat. Semua tujuannya akhirat ya, dengan tetap dunia mereka raih. Karena Al-Quran itu mengajarkan kepada kita untuk mengelola dunia ini agar memperoleh ridho Allah, memperoleh kebahagiaan akhirat. Ya pasti dunia dapat, akhirat dapat. Ya. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ya karena mereka terpandu oleh Injil dan Taurat mereka, nah itu orang yang beriman yang sungguhnya itu. Ya. Baik orang-orang yang terdahulu dari mereka maupun orang-orang terkemudian, orang-orang sekarang. Ya biasanya orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi yang mau masuk Islam, beriman kepada Rasul SAW setelah mempelajari kitab sucinya dengan baik. Ya orang-orang yang artinya berbeda terbalik. Kalau orang Islam masuk Kristen itu saking bodohnya. Ya. Tapi orang Kristen masuk Islam itu biasanya saking pinternya. Ya. Dan kebanyakan yang masuk Islam itu orang-orang yang berkualitas. Kebanyakan orang-orang yang murtad itu orang-orang yang tidak berkualitas sama sekali. Ya. Baik ya. Terus ada ya istilah atau diksi Al-Ahzab. Al-Ahzab itu koalisi ya, koalisi atau golongan-golongan. Ya, ini golongan Kristen, golongan Yahudi yang berkoalisi mereka. Ini juga sama orang-orang musyrik. Nah, mereka yang berkoalisi untuk menentang Islam itu diancam oleh Allah dengan neraka. Sejak dulu dan sampai sekarang. Ya, koalisi-koalisi itu ada untuk apa itu? Untuk menghancurkan Islam dan umat Islam itu ada sampai sekarang. Ya, diancam oleh Allah. Nah, ya. Diancam dengan apa? Diancam dengan neraka. Ancaman itu terus, ya. Ya, yang terakhir adalah bahwa Al-Quran itu jelas ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya jangan pernah ada yang ragu tentang kebenaran Al-Quran. Dan apa saja yang datang dari Al-Quran pasti benar, ya, sehingga kita harus mengimaninya, harus mengikutinya. Ya. Oh, kenapa kebanyakan orang tidak beriman? Biasanya orang yang tidak beriman karena tidak mempelajari. Ya.
karena tidak mempelajari. Dan kebanyakan mereka tidak beriman karena tidak mempelajari. Belum baca sudah tidak beriman. Ya, itu berbanding dengan banyak orang Islam beriman kepada Al-Quran padahal tidak mempelajari Al-Quran karena keturunan. Ya, kita mestinya ya beriman dengan kita mempelajari terus. Nah, ya, itu sampai ayat 17. Ya, ada pertanyaan sebelum kita terus? Waktunya masih banyak. Baik, tidak ada ya? Ini ada pertanyaan Pak Ustadz. Silakan. Di sini kan afa mangkana ya. Iya. Biasanya kalau yang singkat itu di dalam surat sajadah afa mangkana mu'minan kamangkana fasiko. Di Iya. sini dalam tanda kurung di terjemahannya itu memang ditulis di situ orang kafir itu sama dengan, jadi kamangkananya itu di dalam kurung gitu Pak Ustadz ya. Apakah susunan kalimat ini diartikan apakah atau karena saya dari tadi bingung karena apa mangkana diartikan di dalam terjemahan itu seperti kamangkana gitu. Padahal kamangkananya nggak ada. Ya. Syukuran Pak Ustadz. Ya, orang yang terlatih dzauqnya ya, rasa bahasanya itu di atas kan mangkana yuridu ya, yuridul hayata dunya. Di atasnya tuh ya, Iya, di atas tuh, ya kan? Itu berbicara tentang orang yang dari perbuatan baiknya, silaturahimnya, sedekahnya, tujuannya dunia. Ya Allah katakan ya Allah kasih balasannya di dunia, tapi kan tujuannya dunia. Tapi di akhirat tidak dapat karena tujuannya udah dunia. Terus ayat 17-nya afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun dan seterusnya. Jadi seperti begini ya. Tuh, apakah orang yang semua amalan perbuatannya tujuannya akhirat sama dengan orang yang seperti di atas tuh yang amalannya tujuannya dunia. Itu tujuannya dunia, itu mereka tidak beriman kepada Al-Quran karena tujuan hidupnya dunia. Nah, apakah sama orang yang beriman kepada Al-Quran, kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang imannya ini didukung dengan dalil, ya dari Taurat, dari Injil, ya. Nah, apakah sama mereka ini dengan yang di atasnya itu? Jadi ini sedang Allah membandingkan, yang tidak disebutkan apakah sama di situ. Ya, tapi terasa itu adalah perbandingan. Ya, kalau dalam surah, sering saya bawakan surah Ar-Ra'd ada ayat 19 ya. Surah Ar-Ra'd ada ayat 19 itu, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Ya, kaman huwa a'ma yang di sini tidak disebutkan. Ya, afaman kana ala bayyinatin min rabbih. Kenapa tidak disebutkan? Karena itu sudah jelas di atasnya sebagai bandingan gitu. Ya, ini masuknya ini kalau dalam ihtibak ya masuknya ihtibak diddi. Jadi gaya bahasa anyaman yang sifatnya bertentangan. Ya, yang sifatnya bertentangan. Tidak disebutkan karena lawan kata atau lawan sifat dari yang disebutkan di nomor 2 ini sudah disebutkan di atas. Jadi seolah-olah Allah mengatakan apakah sama orang yang beriman kepada Al-Quran, kepada Muhammad yang tujuan hidupnya adalah kebahagiaan akhirat, dengan orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, kepada Muhammad yang tujuan hidupnya adalah kesenangan dunia. Ya. Tentu berbeda ya. Tentu berbeda. Terus apakah sama mereka
orang Yahudi, orang Nasrani yang masuk Islam dengan panduan Taurat dan Injil, dengan Yahudi dan Nasrani yang berkoalisi, ya, yang koalisi itu untuk untuk menentang Muhammad. Yang ini Yahudi Nasrani beriman karena dipandu oleh kitab. Yang ini berkoalisi melakukan membentuk koalisi-koalisi untuk apa? Untuk menentang Muhammad. Yang ini beriman, yang ini tidak beriman, Allah ancam dengan neraka. Yang ini tidak disebutkan bahwa Allah kasih surga, kan? Kenapa? Karena cukup ya dengan bandingan ini. Yang tidak beriman, koalisi-koalisi ini diancam dengan neraka. Fannaru mau'idu. Yang neraka itu adalah tempat kembalinya. Ya. Syukran Pak Ustadz, nambah wawasan banget. Ya, jadi tidak disebutkannya bandingan-bandingan itu karena di atas sudah disebut ya. Kalau di bawahnya itu kenapa tidak disebut orang yang beriman dapat surga? Karena sudah disebut orang kafir itu dapat neraka. Fannaru mau'idu. Jadi dari kebalikannya sudah dapat ya. Dari kebalikannya sudah bisa difaham. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itu beriman kepada Al-Qur'an. Wa may yakfur bihi, siapa yang ingkar kepada Al-Qur'an, minal ahzabi, dari koalisi itu, fannaru mau'iduh, nanti akan dapat neraka. Orang yang beriman akan dapat surga, tidak disebutkan. Kenapa? Karena dengan disebutkan kebalikannya diketahui yang tidak disebutkannya itu. Ya, gaya bahasa tebak sama sekali ini. Iya Pak Ustadz, lebih complicated dari bahasa yang di Pak Ustadz tadi yang bilang tadi, atau di As-Sajadah yang saya ini itu kan sederhana ya, artinya begitu di karena iya disebut. Kalau ini bentuk advance-nya ya, komprehensifnya. Jadi saya nangkap bahwa bentuk sederhananya adalah dalam bentuk surat yang saya tahu, surat As-Sajadah, dan ini bentuk yang kelas tinggi. Ya, kelas tinggi. Ya. Imam Jurjani mengatakan ini bahasa syaja'ah, bahasa berani, ya, bahasa laki-laki. Orang ada mengatakan. Iya, feelingnya dapat. Syukran Pak Ustaz. Baik. Kita di ayat 18. Ini sedikit nih surah Hud nih. Kita di ayat 18, panjang nih. Ya, siapa? Ini ada Bu Ana. Saya kehilangan Bu Ana ini, udah berapa minggu nggak datang nih. Ya, naam Ustaz. Ya, sehat kan Bu Ana? Alhamdulillah, pergi terus Pak Ustaz. Aduh. Kan ada nyanyiannya itu. Ya, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Iya, maklum Pak Ustaz, udah pensiun. Ya, yang penting Ibu sehat, Pak Yusuf sehat. Alhamdulillah. Tuh. Jadi 18 ya Pak Ustaz? Ini kita di ayat 18. Apa 18 afaman kana ya? Waduh. Waman azlamu. Oh ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man aslamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul asyhadu haula'i allazina kadzabu 'ala rabbihim ala laknatullahi 'ala dzalimin. Serak Ustaz. Waman, dan siapakah aslamu, lebih zalim, mimman iftara, dari orang yang membuat-buat, mengada-ada,
atas Allah kaziban, kedustaan. Ulaika, mereka itu yu'radzuna ala rabbihim. Yu'radzuna, dipalingkan atas Tuhan mereka. Wa yaqulul, dan berkata al-ashhadu, para saksi, haula'i lazi, mereka orang-orang yang kazabu, berdusta atas Allah, atas Tuhan mereka. Allah laknatullah ala dzalimin. Allah, ingatlah laknat Allah terhadap orang-orang yang zalim. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan satu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka. Dan para saksi akan berkata, orang-orang ini telah berbohong kepada Tuhan mereka. Ingatlah laknat Allah kepada orang-orang yang zalim. Sadaqallahul azim. Baik. Ini ayat berikutnya nih, supaya luar biasa. Ayatnya ini berat-berat semua ini. Ya, sekarang ayat 19-nya nih. Ayat 19-nya. Ibu Lydia. Baik, Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Alladzina, orang-orang yang yasudduna, mereka menghalang-halangi an, dari sabilillah, jalan Allah, wa yabghunaha, dan mereka menghendakinya iwaja, bengkok, wahum, dan mereka bil akhirati, di akhirat, hum kafirun, mereka kafir. Artinya yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat. Itu terjemahan akar kata Pak Ustadz. Kemenak. Ini nih, selesainya dia harus sampai ayat ini nih. Ayat 23 ini. Karena nyambung terus itu, karena sifat-sifatnya itu. Ya, Bu. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. ومن أظلم, dan siapakah yang lebih zalim, mimman, daripada orang yang iftara, membikin-bikin, alallahi, atas nama Allah, kadziban, satu kedustaan. Oh, ini Allah punya anak, ini Allah punya sekutu. Ya, ini sebenarnya kita menyembah, bukan menyembah ya, kita hanya menjadikannya sebagai perantara saja tuh. Tapi mintanya bukan kepada Allah, kepada perantara. Salah itu. Ya.
Ulaika mereka itu orang-orang yang berdusta, ya, membikin kedustaan, membikin ajaran hoax tentang Allah. Allah punya anak, Allah punya sekutu. Yu'raduna, mereka itu diperlihatkan, ya, ditampakkan ala rabbihim, di hadapan Tuhan mereka. Ya, mereka dihadapkan pada Tuhan mereka. Wa yaqulu, dan berkatalah al-ashhadu, para saksi-saksi. Siapa itu? Ya, para malaikat. Mereka mengatakan haulai, mereka itu alladzina kadzabu ala rabbihim, orang-orang yang berdusta atas Tuhan mereka. Ya, jadi ini diperlihatkan di hadapan Tuhan mereka, di hadapan Allah, ya, dan manusia dan semua makhluknya, ya, diperlihatkan ini orang-orang mereka ini orang-orang yang berdusta atas Tuhannya, atas nama Tuhannya. Ala, ingatlah, la'natullahi, laknat Allah itu, ala zalimin, atas orang-orang yang zalim. Siapa itu orang-orang yang zalim? Alladzina yasudduna an sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang yasudduna, mereka menghalangi an sabilillah, dari jalan Allah. Wa yabghunaha, dan mereka menghendaki jalan Allah itu iwajan, bengkok. Wa hum, dan mereka bil akhirati, kepada akhirat, hum, benar-benar kafirun, kafir. Ya, ingkar mereka terhadap akhirat. Jadi, ini nih dua ayat ini ya, 18, 19 ini berbicara tentang sikap, ya, sikap manusia yang paling zalim. Siapa itu? Orang yang membuat ajaran bohong tentang Allah, ya. Jadi tidak ada orang yang lebih zalim daripada mereka, karena mereka menyesatkan banyak manusia, bisa miliaran manusia disesatkan. Menyembah manusia, mereka katakan enggak, kita menyembah Allah, jadi menyembah Yesus manusia, tapi Yesus juga Tuhan. Ya, itu. Nah, kebohongan yang luar biasa, ya. Bahkan mereka bangga, apa bedanya Yesus dengan para nabi yang lainnya? Yang lainnya nabi saja, biasa saja, Yesus nggak biasa, istimewa. Ya, manusia tapi Tuhan. Nggak benar, ya. Jadi tidak ada orang yang lebih zalim daripada mereka itu. Mereka itu menisbatkan, menyandarkan kata-katanya kepada orang lain. Ini saya berkata dari Allah, padahal Allah tidak mengatakan itu. Ya, mereka mengatakan bahwa Allah itu punya sekutu, punya anak. Ya, sesuatu yang Allah tidak katakan itu. Ya, mereka yang menyembah berhala-berhala di zaman itu, ya, zaman jahiliyah, mereka katakan ini penolong kita di hadapan Allah, ya, kita yang ditolong oleh mereka. Kita bukan menyembah mereka, kita meminta syafaat kepada berhala-berhala itu, ya, sama saja, nggak benar. Itu pertama, ya. Terus yang kedua, nanti orang-orang kafir, orang-orang munafik itu disidang di hadapan Allah, dan para malaikat mengatakan, ya, di hadapan banyak makhluk Allah, malaikat mengatakan, ini orang-orang yang tidak beriman, ya, ini orang-orang yang berdusta tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diingat, ini Allah melaknat kalian, orang-orang yang zalim dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Orang-orang yang zalim itu dimurkai oleh Allah, itu maksudnya laknat. Ya, kenapa? Karena mereka itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, menyembah Tuhan bukan pada Tuhan yang sebenarnya.
Ya. Ya. Itu ya, para malaikat, para nabi, para rasul, para ulama yang menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan seperti yang malaikat katakan. Ya. Apa itu? Haula'i alladzina kadzabu ala rabbihim. Ala la'natullahi 'ala zalimin. Ini orang-orang yang berdusta terhadap Tuhan mereka sendiri. Ya, laknat Allah buat mereka. Ya. Ya. Jadi apa itu penyebab laknat itu? Ya ada di ayat 19-nya itu. Ya, di ayat 19-nya mengatakan alladzina suduna an sabilillah. Itu gara-garanya tuh. Jadi kenapa orang-orang yang zalim dilaknat oleh Allah? Ya, diusir dari rahmat Allah, tidak diberi rahmat oleh Allah. Ya, sebabnya adalah mereka menghalangi diri mereka dari jalan Allah, menghalangi orang lain dari jalan iman, menghalangi orang lain supaya tidak beriman, menghalangi diri sendiri supaya tidak beriman. Ya, dirinya dia mereka menghalangi diri mereka sendiri untuk tidak taat kepada Allah, untuk tidak beriman, menghalangi orang lain juga. Ya, mengajak orang lain untuk bermaksiat, untuk membangkang Allah pada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang lain untuk menyekutukan Allah, ya, mengajak orang lain untuk kafir, untuk mengingkari Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingkari Nabi, untuk mengingkari akhirat. Ini tuh sebabnya itu, sebab mereka dilaknat. Itu sampai ayat 19 itu ya. Insyaallah hari Kamis yang akan datang kita teruskan. Kita teruskan di ayat 20, 21 dan seterusnya. Sampai 23 itu. Ya, ini tema tersendiri. Ya, jadi ayat 18 sampai 24 ya. Itu tema tersendiri itu. Apa namanya, Ustaz? Ya. Balasan bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman. Balasan orang kafir. Jadi Kamis yang akan datang di ayat 20 Ibu Nini. Ayat 20. Iya. Tadi sampai 19 gitu. Ya, sampai 19. 17 sampai 19 terus ini. Oke. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan katsiran. Bapak Ibu, kita selesai ya. Siap-siap buat bikin bukaan. Insyaallah besok kita lanjutkan puasanya juga. Nah, justru nggak boleh sendirian 10 Muharram. Jadi kalau nggak sebelumnya, 1 hari sebelumnya ngikut, atau 1 hari sesudahnya ngikut gitu ya, Ustaz ya? Iya. Tepat sekali. Iya, insyaallah. Baik, kita sudahkan pelajaran kita hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.